Setiap orang tua tentu saja menginginkan kebahagiaan terhadap anaknya dan tidak mau anak kesayangannya disakiti oleh orang lain. Hal itulah yang kini sedang dirasakan oleh orang tua Ayu Ting Ting, ayah Rozak dan Umi Kalsum yang tidak terima anak dan cucu kesayangannya dibuli dan direndahkan oleh orang lain atau haters. Karena sudah tidak tahan dan habis kesabarannya, orang tua Ayu Ting Ting pun mendatangi kediaman haters di Bojonegoro, Jawa Timur. Sesampainya di sana, orang tua Ayu Ting Ting hanya mendapati orang tua pembuli yang tidak mengetahui perilaku anaknya. Aksi orang tua Ayu Ting Ting yang mendatangi kediaman haters, di mana hanya ada orang tuanya saja pun menuai sorotan tajam dari Fauzan Fuadi, Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur yang menyayangkan sikap orang tua Ayu Ting Ting. Tidak hanya Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur saja yang menyoroti aksi orang tua Ayu Ting Ting tersebut. Politisi Dewi Tanjung pun memberikan respon keras atas aksi orang tua Ayu Ting Ting saat berada di kediaman haters di Bojonegoro, Jawa Timur. Lalu seperti apa reaksi dari Fauzan Fuadi, Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur? Dan juga seperti apa sorotan politisi Dewi Tanjung yang mengkritisi aksi orang tua Ayu Ting Ting tersebut? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasih sayang orang tua terhadap anaknya sepanjang jalan. Sebagai orang tua tentu saja tidak ingin melihat anak kesayangannya disakiti oleh orang lain. Salah satunya adalah bulian dari haters yang menghina dan selalu merendahkan, di mana menimbulkan rasa sakit hati yang mendalam bagi orang tua Ayu Ting Ting. Dan seolah habis kesabarannya, seperti itulah yang dirasakan oleh ayah Rozak dan Umi Kalsum yang bergegas menuju Bojonegoro, Jawa Timur untuk menemui haters yang sudah sering membuli Ayu Ting Ting. Dan sesampainya di tujuan, orang tua Ayu Ting Ting tidak menemukan haters tersebut, di mana keberadaannya sedang di Singapura untuk mencari nafkah. Dan media sosial pun heboh karena orang tua Ayu Ting Ting memposting peristiwa tersebut. Tak pelak, aksi dari orang tua Ayu Ting Ting ini pun mendapat reaksi keras dari Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur yang bernama Fauzan Fuadi. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh haters terhadap Ayu Ting Ting tidak dapat dibenarkan. Namun, melibatkan orang tua haters yang tidak tahu perilaku anaknya pun sebaiknya tidak perlu dilibatkan, apalagi hingga memposting foto mereka di media sosial. Fauzan Fuadi pun mengatakan dan menyarankan agar saling memaafkan. Berikut petikan pernyataan Fauzan Fuadi, Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur yang dikutip dari surya.co.id. Tindakan bullying bagaimanapun tidak bisa dibenarkan, kita harus menentangnya. Akan tetapi orang tua dari haters atau pembuli tersebut seharusnya tidak perlu dilibatkan, apalagi sampai diposting di media sosial. Ada wajah anak dan ibunya, ada wajah anak kecil juga yang tidak tahu apa-apa, juga diposting. Keluarganya pasti syok, padahal ayah KD juga sudah meminta maaf sampai berulang-ulang atas kesalahan anaknya. Tentunya tak perlu diposting seperti itu. Kita pertimbangkan untuk memberi bantuan hukum jika memang perkara ini berlanjut ke meja hijau. Dari awal, saya himbau untuk damai, saling memaafkan. Ini sikap yang bisa dicontoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Itu juga yang diterapkan oleh Gusmus ketika dimaki-maki oleh oknum beberapa waktu silam. Gusmus dengan bersahaja memaafkan oknum tersebut. Harusnya orang tua Ayu Ting Ting mengerti berlian tidak akan menjadi sampah gara-gara bullying. Saya hanya berusaha membantu kaum yang lemah, tidak ada maksud pansos atau yang lainnya. Saya tidak ingin jadi artis, tidak ingin jadi gubernur atau presiden. Jadi, buat apa pansos?
Tidak hanya Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur yang bernama Fauzan Fuadi yang bersikeras atas peristiwa orang tua Ayu Ting Ting mendatangi kediaman haters di Bojonegoro, Jawa Timur. Politisi PDIP yang bernama Dewi Tanjung pun memberikan reaksi keras atas orang tua Ayu Ting Ting yang dinilainya berlebihan saat mendatangi kediaman haters yang berada di Bojonegoro, Jawa Timur. Menurut politisi Dewi Tanjung, tindakan orang tua Ayu Ting Ting mendatangi dan bereaksi kepada orang tua haters yang tidak mengetahui tindakan anaknya tersebut merupakan sebuah tindakan yang berlebihan. Berikut kutipan pernyataan dari politisi Dewi Tanjung yang mengecam perbuatan orang tua Ayu Ting Ting saat berada di kediaman haters di Bojonegoro, Jawa Timur. Lalu ada yang bilang, itu kan wajar kalau membela anak dan cucunya. Iya, memang wajar, tapi ini negara hukum. Jadi kalau ada yang membuli anak cucunya, ya serahkan saja ke hukum. Lalu ngapain itu orang tua Ayu Ting Ting datang ke orang tua pembuli di Bojonegoro? Jangan mentang-mentang artis, orang kaya datang ke orang tua si pembuli, ke orang tua yang tidak punya, yang tidak tahu apa-apa dengan gaya sombong. Jadi, yang Nyai kritisi adalah sikap orang tua Ayu Ting Ting yang sombong dan arogan, yang dilawan orang yang nggak punya. Orang tua pembuli ini orang yang nggak punya. Kalau membela anak adalah wajar, tapi yang tidak wajar adalah melawan orang yang tidak mampu dan tidak tahu apa-apa. Seperti itulah pernyataan keras yang diucapkan oleh politisi Dewi Tanjung dikutip dari akun Instagram pribadinya. Sebagai public figure, memiliki haters yang selalu membuli bagaikan sebuah keniscayaan. Hotman Paris selaku pengacara papan atas pun memberikan nasihat hukumnya kepada siapapun artis dan public figure dalam menanggapi bulian dari haters. Menurut Hotman Paris, jika artis maupun public figure yang mengambil tindakan hukum atas dugaan pencemaran nama baik yang diterima, maka resikonya adalah akan semakin tercemarlah nama baiknya. Sebaliknya, jika didiamkan, akan hilang berlalu dengan sendirinya. Selain itu, menurut Hotman Paris, jika seorang artis dan public figure mendatangi haters, dikhawatirkan akan menjadi berbalik arah dan bumerang sesuai aturan hukum pidana jika terjadi sikap dan perilaku yang mungkin tidak sengaja dan tidak dapat mengontrol emosinya saat menemui haters dan keluarganya. Karena udah keterlaluan. Ini dia yang saya lagi cari. Manusia ya ada batas kesabarannya juga. Ini yang saya lagi cari memang ini terempang-empang itu, gundik empang itu emang paling keterlaluan. Saya termasuk pengacara yang sangat banyak menangani perkara, diminta bantu untuk perkara soal pencemaran nama baik dan sebagainya. Bukan hanya dari selebriti tapi juga dari berbagai konglomerat. Saya selalu menyarankan kepada klien saya, kalau pencemaran nama baik, kalau itu masih dalam batas-batas normal, lupakan. Karena apa? Kalau kita sebagai public figure, harus siap semua kelakuan kita dinilai dan tidak selalu positif. Dan semakin kamu laporkan, semakin kau ambil tindakan hukum, bisa-bisa nama kita itu jadi makin tercemar. Sementara kalau kita diamkan, bisa saja hilang begitu sendirinya. Itu juga saran saya kepada Sandiaga Uno, bukan. Sandi Aulia kan yang kasus cewek itu. Udahlah, saya bilang. Itu pasti ada sesuatu yang di hati cewek itu, biarkan aja saya bilang. Ya, itu salah aja public figure mau apa? Nanti juga lama-lama orang akan bosan membacanya. Malah kalau terlalu lama terus mengkritik, orang akan nanya lagi, jangan-jangan ada apa yang salah dengan dirimu gitu loh. Temuan sih dan keluarganya kemarin ya, karena kan Ayu berangkat kemarin jam 6 pagi ke sana. Nah terusnya sampai sana memang benar-benar kan tadinya Ayu pikir bohong apa benar dia ada di Singapura gitu kan. Ternyata memang dia orangnya sih di Singapura. Nah, terusnya ada orang tuanya sama anaknya ada di sana. Ya benar ya, kayak ibu kesana sama ayah juga. Biar jelas benar juga orang dan tuanya. Ketemu orang tuanya juga. Dan juga ibu kan ada juga di sana ada yang kawal juga ya dari Polda juga, Polres juga buat nemenin gitu kan.
polsek setempat juga. Ya kalau mendatangi, kalau sebatas belum melakukan perbuatan kekerasan, ya bukan menghakimi sendiri. Kalau Itu dengan mencaci mungkin? Kenapa? Kalau dengan mencaci atau? Ya tergantung caciannya itu apa. Kalau kalimatnya itu sudah mengarah tindak pidana, ya bisa diajukan ke polisi. Tergantung kalimatnya apa. Bisa menjadi bumerang balik ke teman? Bisa, tergantung kalimatnya apa. Ya. Contoh udah banyak contoh begitu. Contoh begini. Dalam kasus pencemaran nama baik, sudah banyak orang yang berutang. Ya, orang yang berutang, pihak yang berpiutang maki-maki si yang berutang. Ya. Dasar lu penipu loh, nggak bayar utang. Ditaruh di medsos. Semula pihak yang berpiutang yang benar sebagai pihak yang dirugikan, malah terbalik. Malah si yang berpiutang itu dipidana. Sudah ada yang malah sampai divonis pengadilan bersalah. Itu namanya hunter menjadi hunted, pemburu menjadi diburu. Ya. Jadi hati-hati, walaupun kau berhak, jangan lakukan di luar jalur hukum. Dan kini beberapa waktu yang lalu, orang tua Ayu Ting Ting menemui dan menjumpai sosok haters yang diketahui berada di Bojonegoro, Jawa Timur. Namun haters yang dicari sedang berada di Singapura. Kepergian orang tua Ayu Ting Ting pun menimbulkan sorotan dari beberapa pihak. Bagi Aming, sebagai ketua fans dari Ayu Ting Ting, melihat bagaimana ketika orang tua Ayu Ting Ting mendatangi kediaman haters di Bojonegoro, Jawa Timur sebagai bentuk kepedulian orang tua Ayu Ting Ting yang tidak rela dan juga tidak terima ketika sang anak serta cucu tercintanya dibully terus-menerus oleh haters. Iya, kalau dari saya pribadi ya miris aja sih ngelihat kenapa haters makin kesini makin merajalela ya. Saya juga nggak ngerti alasannya apa yang dilakuin sama idola saya sampai haters pada nge-hate idola saya gitu. Miris aja gitu, maksudnya kenapa sampai ngehujat bawa-bawa anak, bawa-bawa keluarga gitu. Boleh kan nggak suka, cuma apakah kita bebas ngehujat gitu. Jadi kenapa nggak dipergunakan sosial media itu dengan baik, karena kan sosial media juga ada undang-undangnya gitu Kak. Kalau yang saya lihat ya mungkin sebenarnya kan haters itu banyak ya. Kalau mau ditanggepin itu mungkin udah nggak bisa dibendung kali ya. Cuma mungkin kali ini udah keterlaluan. Jadi mungkin siapa yang tega gitu, maksudnya siapa yang bakalan diam aja ngelihat anak atau cucunya dibully gitu sama orang lain yang nggak dikenal bahkan gitu. Mungkin karena udah batas kesabarannya sudah habis gitu. Jadi mungkin orang tua Ayu rela nyamperin jauh-jauh ke sana buat meminta pertanggungjawaban si haters tersebut gitu. Iya, ternyata kan si hatersnya ada di luar negeri ya. Sebenarnya mungkin tujuannya mungkin mau berbicara dengan keluarganya. Emang sudah tahu kondisinya, posisinya sedang ada di luar negeri sebagai tenaga kerja di sana ya. Maksudnya yang aku lihat sih mungkin tidak mengintimidasi keluarganya, karena kan ini yang berbuatnya anaknya gitu ya, si hatersnya ini gitu. Entah, aku juga nggak tahu kesana apa yang dibicarakan, cuma mungkin orang tuanya hanya memperjuangkan anak dan cucunya aja. Kepergian orang tua Ayu Ting Ting ke Bojonegoro untuk menemui haters mendapatkan perhatian dari anggota DPR yang mempertanyakan apakah orang tua Ayu Ting Ting telah memiliki surat-surat dan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu PPKM level 4 ketika menuju Bojonegoro, Jawa Timur. Jika orang tua Ayu Ting Ting, yaitu Ayah Rozak dan Umi Kalsum, telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu PPKM level 4, tentu bagi anggota DPR, yaitu Rahmat Handoyo dari anggota Komisi 9 DPR RI, tidak menjadi masalah. Jadi sebenarnya saya nggak terlalu concern di sini ya, tapi begitu ini menjadi berita yang
besar, kemudian ada satu pertanyaan dari masyarakat dan media meliput bahwa di saat PPKM skala 4 ini ada tokoh yang bisa keluar daerah. Saya nggak mempersoalkan soal itu, tetapi saya ingin dampaknya ya. Dampaknya ini kan PPKM skala mikro itu kan bagaimana pemerintah punya niat untuk mengendalikan COVID-19. Melalui apa? Melalui mengendalikan mobilitas warganya. Karena kita tahu bersama bahwa saat ini situasi beberapa waktu lalu kan luar biasa crowded. Bahkan mengancam, bahkan juga sudah membuat jiwa-jiwa korban kita banyak yang gugur karena COVID-19. Nah, untuk itu rumah sakit penuh, kemudian mencari rumah sakit penuh, saudara kita banyak gugur, makanya diberlakukanlah satu PPKM ini dalam rangka untuk mengendalikan COVID-19. Kemudian pelayanan kesehatan kita semakin bisa melayani orang-orang yang sakit. Nah, itu esensinya PPKM skala mikro itu. Nah, kemudian ada hiruk pikuk, ada berita, media bertanya kepada saya, apakah memungkinkan dalam PPKM skala 4 itu keluar tanpa surat. Ya, kalau secara prosedural kan kita harus taat. Aturan ada itu untuk ditaati, aturan ada untuk dijalankan. Kepada siapapun, tidak ada pandang bulu ya. Meskipun di dalam pelaksanaan dan implementasi yaitu butuh kerjasama semua pihak, baik aparat, kemudian masyarakat yang tertib gitu ya. Nah itu, nah kemudian kalau itu sebenarnya ya karena ada pertanyaan dari media ke saya, apakah itu memungkinkan? Kalau ditanya memungkinkan tidak memungkinkan, ya kita kembalikan sebagai aturan, apa memungkinkan tidak. Kalau saya tidak bisa kerangka menjawab, kita sampaikan kepada yang bersangkutan, apakah sudah punya izin, apakah yang bersangkutan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kalau sudah sesuai ketentuan saya kira tidak ada soal. Tetapi kalau tidak sesuai ketentuan kan ini akan menjadikan kampanye terhadap protokol kesehatan, kampanye terhadap aturan pelaksanaan PPKM skala mikro itu kan menjadi jadi bahan pembicaraan di masyarakat. Loh, kok mereka bisa, kok dia bisa, kok yang lain bisa di dalam PPKM skala 4 ini ke orang lain berbebas berkeliaran, sedangkan kami yang kerja ke luar Jakarta, masuk ke Jakarta aja harus membutuhkan prasyarat khusus. Nah, itu yang menjadi concern saya gitu. Karena ini sudah menjadi menjadi berita yang hangat di masyarakat. Saya kira ya harus ayolah kita selamatkan bangsa, ayolah kita selamatkan negara ini dari bencana kemanusiaan ini melalui apa? Ya ikut, taat, dan tertib aturan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, sudah dibuat oleh pemerintah. Tujuannya apa? Untuk menekan kematian, untuk menghindari saudara kita terhindar dari COVID-19. Kalau kita semakin banyak orang, kemudian kasus ini loh mereka aja nggak dipersoalkan, kemudian banyak orang yang akan melanggar, ya kita yang tidak mau. Tentu kita tidak mau, makanya aturan ada untuk dijalankan, aturan untuk untuk dihormati gitu loh. Jangan sampai kasus ini menjadi trigger untuk orang-orang lain melanggar. Kalau itu jadi pelanggaran, kalau soal pelanggaran tidaknya itu bukan ranah saya. Mereka yang menilai benar dan tidak salah, biarlah aturan itu yang akan menjawab. Saya tidak mau masuk ke ranah benar dan salah, tetapi bahwa aturan itu ada, ditegakkan, harus dijalankan. Saya kira begitu. Jadi jangan sampai harapan saya momentum forum ini saya ingin ingatkan kepada kita semua agar ayo kita ikutin perintah pemerintah. Ayo kita ikutin perintah negara. Melalui apa? Aturan PPKM skala 4 ini ya harus kita tegakkan, kita jalankan. Tidak boleh siapapun. Jangan sampai ada kasus-kasus seperti kemudian orang lain mengikuti. Orang lain dia bisa atau si A, si B bisa kok saya tidak bisa. Itulah jangan sampai muncul-muncul kemudian hari. Nah untuk itu momentum forum ini saya gunakan untuk mengajak, mengedukasi, mensosialisasi. Ayo kita bersama-sama kendalikan COVID-19. Siapapun itu, ya artis, ya tokoh masyarakat, ya tokoh agama, ya tokoh politisi dan seluruh warga, seluruh masyarakat kita. Ayo kita tertib protokol kesehatan. Ayo kita tertib menjalankan perintah dari aturan yang dibuat oleh negara, yaitu dalam bentuk PPKM skala 4 ini. Begitu Mas.
Mendapatkan pertanyaan dari anggota DPR, Ibunda dari Ayu Ting Ting pun memberikan respon dan jawaban sebagai berikut. Terima kasih semuanya, Ibu dan Ayah semuanya membawa surat perjalanan. Kita berempat bawa PCR dan bawa surat vaksin. Bawa orang Polda, bawa orang Polsek dan juga ada kepala desa di sana. Jadi kita di sana tidak asal datang, kita punya etika, punya pikiran waras juga. Melindungi diri kita dan juga melindungi dari orang sekeliling kita juga. Kita nggak sembarangan. Ibu jalan ngapain pergi jauh-jauh, cuma baru kemarin pergi keluar rumah semenjak PPKM. Kan juga aturannya, ada aturan dan persyaratannya juga. Selain itu, Hotman Paris juga mengatakan jika selama masa PPKM, perjalanan keluar kota tidak dilarang, asalkan di masa PPKM level 4 ini, untuk berpergian keluar kota harus memenuhi syarat-syarat, yaitu tes PCR dengan hasil negatif dan sudah disuntik vaksin. Memang boleh, siapa bilang nggak boleh keluar kota asalkan ada surat PCR sama surat vaksin? Kan boleh kan? Ke Bali bebas ke Bali. Di Indonesia ini nggak ada larangan terbang, asalkan surat-suratnya dipenuhi, surat jalan, vaksin, PCR. Oke? Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.